Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Septiananda dengan NIM 2190302178 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Produk yang saya pilih yaitu Korean Bento Cake. Buku kerja yang kita bahas ini adalah buku kerja ke-10 dan ke-11. Yang ke-10 itu berjudul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Kemudian, pada elemen pertama ini yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriterianya yaitu alasan usaha baru perlu modal, dapat mencakupi tantangan cash flow dan penanaman modal. Kemudian yang kedua itu sumber-sumber modal personal, dapat mencakupi dana pribadi pendiri, kemudian sumber bootstrapping. Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian pada poin ketiga ini yaitu potensi peningkatan pendanaan, dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi, kemudian equity capital atau penyertaan modal. Kemudian pada elemen kedua ini yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Pada poin pertama yaitu business angel, yaitu mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu jenis venture capital, dapat mencakupi yaitu berdasarkan kepemilikan atau private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Kemudian poin yang terakhir yaitu initial public offering atau disebut IPO, dapat memberikan manfaat yaitu diversifikasi likuiditas dan portofolio dan monitoring. Kemudian di buku kerja yang ke-11 ini berjudul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Pada elemen pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Di poin pertama yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yaitu informasi pasar komparatif, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Kemudian di sini juga ada jenis pemasaran, dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Kemudian pada poin kedua ini yaitu potensi pasar baru, yaitu e-commerce. Kemudian ada kontribusi pada bisnis, dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Kemudian pada poin ketiga ini yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, dapat mencakupi functional approach, commodity approach, dan managerial approach. Kemudian di elemen kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Pada poin pertama yaitu peluang pemasaran, dapat mencakupi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kemudian pada poin kedua yaitu hasil evaluasi peluang. Dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, kemudian fleksibilitas dan daya tahan bahan baku produk, kemudian bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, kemudian keamanan produk atau tidak menimbulkan, kemudian standarisasi, dan yang terakhir, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kemudian pada poin ketiga yaitu kelayakan finansial, dapat mencakupi faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kemudian pada poin keempat yaitu strategi pesaing, dapat mencakupi pemotongan harga dan periklanan ekstensif. Pada poin kelima yaitu ranking peluang pemasaran, dapat mencakupi quick win topic. Kemudian di elemen ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Di poin pertama yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, dan data pemasaran dan analisis, kemudian kepatuhan dan resiko merek. Kemudian pada poin kedua yaitu perubahan organisasi, dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi
berorientasi pelanggan, kemudian struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kemudian poin yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan penelitian pengembangan. Kemudian pada poin keempat yaitu komunikasi kelayakan, yaitu staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, dan staf produksi. Kemudian yang terakhir poin kelima yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian presentasi buku kerja kewirausahaan 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.